Hai, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Daniel Saputra, melalui acara Inspirasi dalam Secangkir Kopi. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kiranya damai, sejahtera, sukacita, boleh ada dan senantiasa ada untuk kita semuanya. Kita terlahir, kita ada saat ini. Saya yakin tentu kita memiliki kebanggaan kita masing-masing. Segala yang ada dalam hidup kita, segala fasilitas yang ada yang kita miliki, yang dianugerahkan kepada kita, ataupun segala atribut yang melekat di dalam hidup kita. Tetapi baik kita sadari maupun tidak kita sadari, seringkali hal itu yang menjadikan kita lupa, sehingga kita mengabaikan hal-hal penting yang seharusnya ada dalam hidup kita. Seringkali segala atribut, segala hal yang kita miliki, segala kebanggaan yang kita miliki, yang menjadikan itu semua mengalahkan cinta yang seharusnya kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasih. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Saya beri judul kisah ini adalah Gengsi Mengalahkan Cinta. Bagaimana kisah itu? Namun sebelumnya, silakan Anda mempersiapkan kopi Anda dan silakan untuk like, subscribe, dan share channel Daniel Saputra, Inspirasi dalam Secangkir Kopi. Dikisahkan ada seorang keluarga, seorang ayah dan ibu. Dia memiliki satu orang anak. Ya, hanya satu orang anak yang mereka miliki. Namun sudah 4 tahun mereka harus berpisah. Sang anak karena wajib militer, dia harus mengikuti perang di Vietnam. Selama 4 tahun itu, hanya di tahun pertama mereka masih bisa mengirimkan kabar satu dengan yang lain. 3 tahun belakangan, entah kemana anak itu, entah apa yang terjadi dengan anak itu, sehingga keluarganya, ayah maupun ibunya, tidak sama sekali mendapatkan kabar dari anak yang mereka kasih. Sang ibu, ayah mencari kabar ke sana kemari, namun tidak mendapatkannya. Hingga pada satu masa dia akhirnya harus merelakan. Karena tidak mendapatkan kabar, mencari informasi pun tidak mereka dapatkan. Mereka menganggap bahwa anaknya sudah tewas dalam peperangan, sudah hilang dalam peperangan. Sedih, ya. Mereka berdua sangat sedih. Namun apa yang terjadi? Pada suatu hari, mereka mendapatkan sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Anak yang mereka sudah lama cari memberikan kabar bahwa esok dia akan kembali lagi. Alangkah gembiranya ayah, ibu mendapatkan kabar bahwa anaknya yang sempat mereka anggap hilang, sempat mereka anggap sudah tewas, namun memberikan kabar besok dia akan kembali lagi. Ya, sebuah sukacita yang besar mereka dapatkan, sehingga mereka ingin membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka berencana untuk mengadakan jamuan makan malam sebagai ungkapan syukur kembalinya anak yang hilang itu. Pada hari itu juga mereka mengundang kolega,
mengundang saudara, mengundang sahabat, teman-teman, mereka semua diundang untuk dapat menyambut sukacita dari kembalinya anak yang hilang itu. Hingga pada satu hari, keesokan harinya, para tamu undangan sudah mulai berkumpul. Namun sang anak belum juga memunculkan dirinya. Mereka sama-sama menunggu. Mereka sama-sama berharap mereka boleh berkumpul kembali dengan orang yang sangat dicintainya. Dalam mereka berkumpul itu, telepon berdering. Sang ibu mengangkat telepon itu. Ternyata dari anak yang ditunggu-tunggu. Sang anak berkata, "Ibu, saya sudah pulang. Namun izinkan saya untuk dapat membawa teman saya. Bolehkah saya membawa teman saya untuk pulang, tinggal bersama-sama dengan kita?" Sang ibu dengan antusias dia berkata, "Oh, sungguh boleh anak, boleh. Silakan, temanmu ajak untuk tinggal bersama-sama dengan kita." Dan kali ini ibu akan mengadakan ucapan syukur menyambut kehadiran anakku yang sangat aku kasihi. Namun sang anak melanjutkan perkataannya kembali. "Namun ibu, temanku ini cacat. Dia terkena ranjau di perang di Vietnam itu." Sang ibu dari tadinya yang antusias menyambut kehadiran dia dan temannya. Bagaimana keadaan teman? Apakah parah? Kalau lukanya parah, ibu mungkin bisa dia tinggal beberapa hari saja. Sang anak melanjutkan, "Ya ibu, lukanya sangat parah sekali. Dia kehilangan kaki dan tangannya karena ranjau. Wajahnya pun rusak karena ledakannya." Sang ibu mendengar perkataan anaknya itu. "Anakku, mungkin kamu dulu bisa pulang. Temanmu kamu inapkan di hotel. Nanti ibu yang tanggung jawab. Tapi ibu, aku tidak bisa lepas dari temanku ini. Temanku ini sangat berharga bagi aku." Sang ibu mendengar perkataan itu. Dia berkata, "Anakku, teman-teman papamu, kamu tahu bahwa papamu adalah orang terpandang di kota ini. Teman-temannya mereka saat ini sudah hadir semua dan mereka adalah orang-orang penting di kota ini. Saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, ya semuanya kumpul untuk menyambut kehadiran. Dia, temanmu yang cacat itu, silakan untuk tinggal di hotel saja." Bagaimana teman-teman ayahmu berkata, teman-teman papamu berkata, "Anakku membawa orang yang cacat akan merusak suasana." Tanpa banyak berkata-kata, sang anak itu mematikan telepon. Ya, telepon dimatikan. Sang ibu bingung. Ya, akhirnya mereka tetap menunggu. Tapi apa yang ditunggu? Siapa yang ditunggu? Anaknya itu sampai larut malam dia tidak pernah kembali lagi ke rumah. Tidak pernah pulang lagi. Hingga pada tengah malam, telepon berdering dari sebuah rumah sakit. Ya, mengabarkan bahwa ada seorang yang bunuh diri. Keluarganya diminta
memeriksa apakah itu adalah anaknya. Sang ayah dan ibu segera meluncur ke rumah sakit dan menemukan bahwa benar yang meninggal karena bunuh diri itu adalah anak yang ditunggu kehadiran. Anak yang selama 4 tahun tidak pernah bertemu, dan hari itu dijadwalkan bertemu, namun tidak pernah bertemu. Karena dia bunuh diri, karena dia meninggal. Ya. Anak itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa sebenarnya bukan temannya yang cacat, yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, wajahnya rusak, tetapi itu adalah dirinya sendiri. Sebelum dia pulang, dia berkata kepada ibu dan bapaknya, maukah mereka menerima orang yang cacat? Tetapi mendengar penjelasan dari ibunya yang lebih mementingkan gengsi. Bagaimana kata orang-orang melihat orang yang cacat ada di tengah-tengah keluarga? Anak itu tidak bisa menerima dengan hati yang hancur. Dia mengakhiri hidup. Ya, gengsi mengalahkan cinta. Mengapa ibu dan ayahnya tidak mau menerima orang yang cacat, orang yang penuh dengan kekurangan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memandang sebelah mata orang-orang yang penuh dengan kekurangan? Kita tidak usah ngomong orang-orang yang ada di luar kita. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita memandang orang-orang yang ada di sekeliling kita? Dengan sahabat kita, dengan saudara kita, dengan orang-orang yang seharusnya kita kasih. Apakah kita sudah benar-benar mencintai, sudah benar-benar mengasihi mereka, sehingga mereka pun tidak merasa sendiri. Mereka tidak merasa bahwa dia berjuang seorang diri, tetapi ada keluarga, ada sahabat yang demikian mensupport kehadirannya walaupun penuh dengan kekurangan. Saya harap kita bisa membagikan kasih, membagikan cinta kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Meskipun mungkin orang-orang lain mencemooh kita, karena mungkin orang yang kita kasih penuh dengan kekurangan. Tetapi ingat, dia membutuhkan cinta, membutuhkan kasih dari kita. Tetap semangat jalani hidup ini, tetap berpengharapan, dan senantiasa bersyukur. Nikmati hari ini dengan secangkir kopi. Saya Daniel Saputra.